satu persatu. Ini adalah pertanyaan nomor satu. Sebenarnya pertanyaan nomor satu ini terkait hubungan antara analisis pasar dengan penilaian itu seperti apa, gitu ya. Sebagian besar menjawab benar, gitu ya. Kalau yang ditampil di sini, uh, sebagian besar menjawab benar. Ada beberapa yang masih keliru. Oke, mungkin Pak, mau nanya Pak, latihan soalnya masuk nilai gak Pak? enggak, belum. Untuk Oke, pengenalan dulu. makasih Pak. Ya, ke belakang mungkin masuk nilai, tapi belum dulu deh. Kalau masuk nilai pasti saya kasih tahu ya. Oke, mungkin Muhammad Abdul Rozak. Nomor satu jawabannya apa? Muhammad Abdul Rozak, beneran di kelas ini kan? Jangan-jangan saya salah. Benar Pak, benar Pak. Oke. Tes, Pak. Oke. Masuk Pak suara saya. Tes. Nggak masuk suaranya. Kecil, Cak. Kecil. Kecil suara. Nggak kedengeran. Tes. Oke, coba ngomong aja. Oke, Pak. Ayo, Tes. kedengeran kok. Oh, kedengeran ya. Kalau jawaban saya sih, hubungan antara analisis pasar, properti dengan penilaian properti adalah apa? Adalah yang B, Pak. Yang C. Yang C. Yang A, Pak. Yang A. Yang B, yang C, atau yang A? Yang A, Pak. Oh, yang A ya. Kedengeran Oke. ya? Oke, kedengeran. Oke. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, Yang makasih, A Pak. ya. Oke, mungkin ada di sini ada yang menjawab C. Mungkin bisa raise hand deh yang menjawab C. Oh, nggak ada. Oh, ada. Oh, nggak ada. Oke, oh ada. Oke. Ada yang menjawab C, tapi ginilah. Yang menjawab C ada beberapa gitu ya. Oke. Franciscus, Febrian, Subayer, sama Willis. Oke. Tapi sebenarnya gini, kita sudah belajar bahwa hubungan antara analisis pasar dengan penilaian properti itu seperti ini. Kita sudah tahu bahwa properti itu mempunyai nilai karena ada DAS, gitu ya. Ada demand, utility, scarcity, dan transferability yang menunjukkan demand dan supply. Intinya, properti itu mempunyai nilai kalau ada demand dan supply. Nah, demand dan supply itu berarti ya pasar, gitu ya, market, ya. Dan untuk menguji itu, dilakukanlah analisis pasar, seberapa kuat demand dan supply-nya, dan seterusnya. Ya. Jadi memang analisis pasar itu dilakukan untuk mengetahui kekuatan demand dan supply itu, kekuatan pasar, ada tidaknya demand dan supply, ada tidaknya market atas properti itu, gitu ya. Itulah kenapa jawabannya itu. Nah, C kan mirip-mirip sebenarnya, karena C itu kan karena nilai itu adalah harga hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Oke, mirip dengan apa yang telah kita diskusikan tadi. Tapi mungkin yang di sini yang perlu di-highlight, yang mungkin membuat jawabannya salah adalah kita juga sudah belajar kalau nilai itu tidak sama dengan harga dan tidak sama dengan biaya. Value itu beda dengan price dan beda dengan cost, gitu ya. Karena penekanan yang C ini adalah nilai identik dengan harga atau sama dengan harga, gitu ya. Walaupun kita tidak menutup diri, gitu ya, bahwa memang istilah nilai ya seringkali merupakan harga, gitu ya. Buktinya saat kita melakukan penilaian dengan metode sales comparison, gitu ya, data pasar perbandingan,
itu kan berarti kan memang kita mencari pembanding, kemudian dari pembanding itu berapa harganya yang akan kita sesuaikan, gitu ya. Jadi, ya mirip-mirip lah, walaupun sekali lagi karena kita sudah belajar bahwa antara nilai, harga, dan biaya itu agak beda, ya mungkin jawaban yang paling benar adalah A, ya. Ya C saya paham, yang jawab C ya memang tahu gitu ya, cuman karena mungkin terrancu antara A dan C. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Next. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi identik itu nama lainnya sama ya, Pak? Identik. Mungkin di sini maksudnya iya. Oh, iya, Pak. Apalagi kalau kembar identik ya. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi intinya gitu. Ini mungkin jebakan soalnya di sini karena nilai itu pasti sama, apalagi ada tambah-tambahan pasti gitu ya. Oke. Tapi iya, yang jawab C yaitu tadi. Oke lah, saya tahu kalian tahu gitu ya. Cuman mungkin A yang paling benar. Oke, next. Oke, tapi sebelum ke sini, sebelum kita menjawab soal, kita lagi, properti itu saat digunakan dan kemudian properti itu dijual belikan di dalam pasar, itu akan ditransaksikan bisa ke dua pasar yang berbeda, karena pemilikan sebuah properti itu tujuannya juga ada dua hal yang berbeda. Ya. Mungkin ada yang bisa mengingatkan ke kita semuanya, jenis pasar properti itu apa, atau manfaat dari properti itu apa, gitu ya. Sudah ada di modul di pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang mau mengingatkan. Ayo silakan. Jenis pasar properti, jenis pasar untuk properti, atau kegunaan dari properti sehingga kita menganalisis kedua pasar yang berbeda, itu apa? Untuk investasi sama kegunaannya bukan, Pak? Oke, sip, benar ya. Bentar, ternyata banyak nyamuk di tempat saya. Oke, saya balik lagi. Oke, jadi kita juga sudah belajar kemarin gitu ya, bahwa properti itu dimiliki kan yang pertama untuk tujuan investasi, sehingga dia dipasarkan di yang kita sebut sebagai aset investment market. Yang kedua adalah karena properti itu digunakan manfaatnya gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Yang dipasarkan yang kita sebut sebagai space user market. Tapi intinya properti ada dua itu. Kalau nggak investasi, ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari sini, Fahru Rozi, si jawaban yang benar mana? Yang C, Pak. Yang C, karena ini pasar properti di mana properti menjadi alat investasi pengguna. Oke, gitu ya. Jadi benar jawabannya gitu ya. Jawabannya adalah C, karena ini adalah salah satu yang kita sebut tadi gitu ya, bahwa properti itu digunakan untuk investasi, oke, sehingga dipasarkan tadi yang kita sebut sebagai aset investment market tadi. Oke, apa yang disampaikan oleh Rozi benar. Next. Nah, kalau ini berarti properti ini yang kita pasarkan, ini fungsi properti untuk memenuhi kebutuhan sehingga dipasarkan yang kita sebut sebagai space user market, gitu ya. Nah, kalau ini fokusnya ya pada hak pengguna untuk menggunakan properti itu, gitu ya. Oke, next. Nah, yang ini jawabannya apa? Oke. Mana halaman 1? Kok hilang halaman 1-nya? Oh.
Adriel Ivan. Jawabannya apa? Jawabannya yang D, Pak. Real Yang estate as an investment alternative. As an investment alternative. Oke. Jadi kita juga sudah belajar bahwa dalam menganalisis pasar sebenarnya ada 3 skenario yang bisa kita gunakan, gitu ya. Yang pertama adalah, oke lah, real estate as an investment alternative ini berarti kita menganggap properti itu sebagai alat investasi dengan prosedur yang sudah kalian ketahui sebelumnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah a side insert of a use or market. Nah, ini adalah asumsi atau skenario yang akan kita gunakan di mata kuliah ini, termasuk yang digunakan di mata kuliah pengantar penilaian properti sebelumnya, gitu ya. A side insert of a use or market. Artinya kita berangkat dari properti tertentu yang kita nilai, kemudian properti itu kita tentukan use-nya seperti apa, pasarnya seperti apa, dan value-nya seperti apa, gitu ya. Maka urutan itulah a side insert of a use or market. Satu lagi adalah a use or market insert of a side. Ini berkebalikan, berarti kita dari pasar kita akan menentukan properti mana yang tepat, gitu ya. Jadi kita dari interaksi demand supply, pasar dengan kriteria tertentu kita mencari propertinya itu apa, gitu ya. Tapi intinya sekali lagi untuk pelajaran ini adalah a side insert of a use or market. Oke, seperti itu. Next. Ini adalah sebenarnya mengenalkan perbedaan antara market analysis dengan marketability analysis. Oke. Sebelum ke sini mungkin Algeris, tolong bedakan pengertian antara market analysis dengan marketability analysis. Itu bedanya apa? Kalau dia ini Pak, apa market analysis market analysis itu lebih ke ini Pak, apa namanya? Ke tipe aset secara umum, Pak. Jadi kayak property residential secara umum. Nah, kalau dia marketability itu lebih ke perform satu properti gitu, Pak. Lebih fokus ke satu properti untuk kayak diperjualbelikan atau di penawaran gitu di kondisi pasarnya, Pak. Gitu. Oke, sip. Terima kasih, Algeris. Tapi benar ya yang disampaikan oleh Algeris. Kalau market analysis berarti kita menganalisis pasar. Kita menganalisis tipe properti tertentu. Yang kita analisis apa? Ya demand dan supply intinya, gitu ya. Intinya kita menganalisis demand dan supply, walaupun tahapannya banyak, gitu ya. Intinya kita menganalisis demand dan supply untuk tipe properti tertentu. Gitu ya. Tipe apa? Ya tipe yang sama dengan properti yang kita analisis, gitu ya. Tapi secara keseluruhan. Kalau untuk marketability kita fokus ke satu properti yang kita analisis, itu nantinya perform seperti apa. Oke. Nah, di sini mungkin pernyataan-pernyataan yang salah itu adalah yang B. Karena apa? Karena dalam kita melakukan menilai, gitu ya, apapun tujuannya, kita pasti akan melakukan kedua hal itu, market analysis sama marketability analysis. Oke. Jadi untuk yang B ini adalah pernyataan yang salah. Oke. Yang A oke, yang C ya oke, yang D iya, karena properti tertentu sudah fokus gitu ya. Oke, Givani. Oke, silakan, nggak apa-apa. Oke, next pertanyaan selanjutnya saya Devi. Ya, Pak. Oke, Devi, urutan dalam analisis pasar yang tepat itu gimana? Yang pertama, productivity. Oke. Terus yang kedua, market delineation. Ikutin saya. Oke, next. Yang ketiga,
demand dulu. Aduh, Oke. lupa bener. Ya, Oke. demand. Oke, yang keempat supply. Ya. Supply. Terus Kelima, ini bener. Udah bener, Pak. udah benar. Yang kelima, oh ini udah benar Ya, maksudnya. Oh iya. interaksi. Iya. Oke. Yang kelima interaksi, oke, atau market condition. Yang terakhir adalah marketability. Oke, ini adalah urut-urutan yang benar gitu ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah mencoba latihan soalnya gitu ya. Secara umum oke lah, nilainya bukan nilainya bagus-bagus lah. Benar 4, benar 5 gitu ya. Oke, mungkin tinggal latihan soal saja gitu ya. Yang benar semuanya Frederica Malau, Givani, Ibnu Karisma, Muhammad Hilal, Muhammad Isran, kemudian oke, itu aja. Kayaknya yang lain mungkin tinggal latihan soal aja, tinggal klik aja. Oke, itu untuk latihan soalnya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk, mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi sebelumnya. Kalau enggak, kita langsung ke materi kita pada hari ini. Biar cepat selesai, biar kalian masih bisa mengikuti kuliah umum. Oke, saya record dulu. Oke, jadi hari ini, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas apa yang kita sebut sebagai level kedalaman analisis pasar. Oke, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, level kedalaman analisis pasar. Oke, sebenarnya apa level kedalaman, kemudian ini hubungan dengan analisis pasar seperti apa? Oke, kita pahami dulu background-nya. Oke, jadi kita sudah belajar bahwa dalam melakukan analisis pasar ada 6 step gitu ya. Yang pertama tadi adalah productivity analysis. Oke, kemudian kita membahas apa yang kita sebut sebagai market delineation. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah demand analysis. Kemudian kita akan membahas supply analysis. Kemudian interaksi demand dan supply yang mungkin sering kita sebut sebagai market condition analysis. Dan yang terakhir, ini yang kita sebut sebagai market capture, gitu ya. Market capture analysis. Oke. Market capture, market penetration, atau sering disebut dengan marketability, gitu ya. Oke, ini adalah tahapan-tahapan dalam analisis pasar, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah analisis ini, oke, analisis ini itu seberapa dalam, gitu ya? Analisisnya itu seberapa dalam, oke? Seberapa jauh analisisnya, seberapa kompleks analisisnya. Ini akan kita bahas pada hari ini. Level kedalaman analisis pasar artinya kita akan mengkategorikan ya sejauh mana analisis itu gitu ya, sejauh mana analisis ini, seberapa dalam analisis ini. Oke, jadi nanti kita akan membahas kategorinya apa saja, level dalam analisis pasar, kemudian pengaruhnya ke pekerjaan analisis seperti apa,
Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana memilihnya, gitu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kategori berarti kita akan melihat yang membedakan levelingnya tadi apa saja. Oke, levelingnya tadi apa saja. Kemudian nanti pengaruhnya ke work field atau lingkup pekerjaan atau pekerjaan analisis itu sendiri itu seperti apa. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas terus bagaimana kita memilih level tadi gitu ya. Seperti apa. Oke, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita masuk yang ke kategori dulu. Oke. Kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat kedalaman analisis pasar, kategorinya ya kalau nggak analisisnya sederhana, ya mungkin analisisnya itu adalah kompleks gitu ya. Dari hal yang sederhana hingga analisis yang kompleks, yang detail gitu ya. Kompleks atau detail gitu. Nah, pertanyaannya adalah analisis sederhana itu apa? Analisis yang kompleks itu apa? Nah, untuk analisis yang sederhana ini nanti kita sebut sebagai inferred analysis. Oke. Sedangkan yang kompleks ini yang nanti kita sebut sebagai fundamental. Fundamental analysis. Oke. Nah, nanti kita kategorikan lagi nih. Yang inferred analysis tadi kita kategorikan ke level A dan level B. Ini penamaan level gitu ya. Level A, level B. Yang fundamental ini adalah level C dan level D. Oke. Nah, di sini level B itu lebih detail daripada level A. Level D lebih detail daripada level C. Nah, kalau B dan C, kira-kira mana yang lebih kompleks? Mana yang lebih detail? Antara B dan C? C, Pak. C, Pak. C. Oke, karena memang intinya semakin ke kanan, itu semakin kompleks, semakin detail. Ya, karena B masuk yang sederhana, gitu ya, yang C kompleks. Walaupun C tidak sedetail, tidak sekompleks D, gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke leveling A, B, C, D, kita pahami dulu apa itu inferred analysis, apa itu fundamental analysis. Kita mulai dari inferred analysis dulu. Nah, inferred analysis atau analisis inferensial ini sering disebut dengan trend analysis atau analisis tren. Ya. Nah, sesuai dengan namanya, pasti kalau kita dari terminologinya analisis tren, pasti kita sudah tahu ini maksudnya apa, gitu ya. Analisis tren atau inferred analysis ini berarti kita menganalisis tren atau perkembangan data historis. Data historis artinya data lampau gitu ya. Dan kemudian membuat proyeksi gitu ya. Proyeksi. Oke. Nah, inilah trend analysis. Intinya kita menganalisis tren, menganalisis perkembangan data historis, kemudian kita membuat proyeksinya atau projection, ya itu trend analysis. Misalnya dalam tahapan ini, kita di tahapan kita pilih yang demand analysis, gitu ya. Kita fokus ke sini, misalnya. Nah, dalam demand analysis, kalau levelnya adalah inferred analysis, ini kita sebut sebagai inferred demand analysis.
Oke. Nah, dalam inward demand analysis berarti kita akan misalnya inward demand analysis terhadap properti yang kita akan nilai gitu ya, yang akan kita analisis. Berarti kita di tahapan ini akan menganalisis tren demand. Nah, demand ini bisa macam-macam gitu ya. Bisa berupa penjualan, bisa data okupansi misalnya, atau mungkin data absorption dan sebagainya gitu ya. Intinya ini demand gitu ya. Oke. Tipe properti tertentu kemudian membuat proyeksi permintaan properti yang dinilai. Oke. Jadi seperti itu, artinya kita melihat analisis trennya, kita melihat data historisnya seperti apa, kemudian kita membuat proyeksi. Proyeksi itu artinya untuk waktu mungkin sekarang atau yang akan datang, gitu ya. Sekarang atau yang akan datang. Tapi biasanya kalau proyeksi ini biasanya kurang dari 1 tahun, ya hasilnya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Oke, kita akan menganalisis kira-kira demand analysis untuk properti ini seperti apa. Oke, ini misalnya adalah time gitu ya. Ini adalah sales atau apapun gitu ya, demand tadi. Oke, misalnya kita ada di sini, ada di T, time. Ternyata nih, sales di periode sebelumnya itu kalau dibuat grafis misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, dari kalau grafisnya seperti ini, maka kita dari di titik T saat ini bisa ini adalah tipe properti gitu ya. Ini adalah tipe properti. Sales dari tipe properti. Oke. Dari sini kita bisa menganalisis untuk properti yang kita nilai, kira-kira proyeksi dari demand-nya seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian diminta untuk menganalisis nih, setelah ke T, kira-kira opsinya seperti apa? Apakah ini, gini, oke, ini opsi A, gitu ya misalnya. Apakah akan gini, gitu ya, ini adalah opsi B, ataukah ini akan gini, ini adalah opsi C. Kira-kira kalau dari analisis tren ini, mana proyeksi yang kira-kira akan terjadi? Permintaan Yang B, Pak. Yang B, Pak. B ya? Yang B, Pak. Oke, itu adalah yang B, yang tepat. Karena historisnya ya kayak gitu juga, gitu ya. Historisnya ya datar-datar aja. Oke, maka inilah yang kita sebut sebagai proyeksi tadi, ya. Sekali lagi, proyeksi biasanya kurang dari 1 tahun, biasanya, ya. Karena kekuatan untuk memproyeksikan data historis ya bukan dalam jangka waktu yang panjang, gitu ya. Oke, ini adalah proyeksi dan ini adalah inward analysis. Oke, intinya kita melihat data historis, perkembangannya seperti apa. Nah, berbeda dengan fundamental. Sekarang kita ke fundamental. Nah, kalau fundamental analysis, ini artinya kita menganalisis faktor fundamental. Oke, kita menganalisis faktor fundamental. Faktor fundamental itu apa?
Faktor fundamental ya faktor utama, ya. Faktor penentu, oke, properti itu, gitu ya. Oke. Kemudian membuat apa yang selanjutnya kita sebut sebagai forecasting, ya. Forecasting. Oke, jadi yang kita analisis, kita ini fokusnya itu bukan semata-mata ke data historis, tetapi fokus kita langsung ke faktor fundamentalnya, faktor utama, faktor penentunya, gitu ya. Misalnya, kalau analisisnya adalah analisis yang demand tadi, selanjutnya kita sebut sebagai fundamental demand analysis. Nah, kalau fundamental demand analysis ini, kita akan mencari faktor penentu dari demand itu apa. Oke, jadi kita akan menganalisis faktor penentu dari demand. Oke, apa yang mempengaruhi demand? Faktor utama apa yang mempengaruhi demand dari properti yang kita akan nilai, yang akan kita analisis, gitu ya. Oke, berdasarkan Fanning itu penyusun buku yang menjadi referensi utama kita, gitu ya. Penentu dari demand analysis ini adalah yang pertama adalah employment, kemudian population, dan satu lagi adalah income. Oke. Jadi ada ketiga hal ini. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, kenapa ketiga ini yang menentukan demand dari suatu properti? Oke. Ini sebenarnya telah kita pelajari waktu kita belajar ekonomi wilayah dan perkotaan, gitu ya. Saat kita membahas bit rent curve-nya, gitu ya. Kita sempat menyinggung ini, gitu ya. Kemarin siapa ya dosen ekonomi wilayah dan perkotaan, Pak Yusuf, Pak Habibie? Iya, Pak. Pak Yusuf. Pak Yusuf, Oke. Pak. Yusuf, Pak. Oke, Pak Yusuf. Oke, jadi kenapa ketiga hal ini menjadi faktor penentu dari demand, itu analoginya seperti ini. Oke. Employment, lapangan kerja. Employment atau lapangan kerja, gitu ya, ini akan menyerap tenaga kerja, gitu ya. Nah, tenaga kerja ini utamanya dia itu akan bekerja di office sektor sama manufaktur sektor, gitu ya. Nah, ini yang kemarin kita membuat bit run curve untuk office dan juga manufaktur. Nah, office sektor berarti dia akan memerlukan office space, gitu ya, ruang untuk bekerja. Ini juga dia akan memerlukan manufacture space, pabrik, gitu ya. Ya, ini berarti ya properti, gitu ya. Properti jenis untuk office, gitu ya. Ya, ini juga properti, gitu ya. Ini juga properti. Nah, hubungannya seperti ini. Saat lapangan pekerjaan naik, dia memerlukan banyak tenaga kerja, maka akan memerlukan office space dan manufacture space yang lebih banyak juga. Sehingga permintaan terhadap properti-properti ini juga akan naik, gitu ya. Nah, inilah mengapa employment itu menjadi faktor penentu utama dari permintaan properti. Oke, alurnya seperti itu. Oke, clear ya, kenapa employment. Kemudian yang kedua, population. Kenapa population itu menjadi faktor utama yang memengaruhi demand sebuah properti? Oke. Karena population, ya ini berarti kan jumlah penduduk, gitu ya. Penduduk ini, ya mereka butuh shelter, mereka butuh rumah,
gitu ya. Mereka butuh ya properti ya. Saat population naik, permintaan akan residensial itu juga akan naik. Oke, menjadi rumah mereka. Nah, kenapa income juga memengaruhi demand analysis? Karena income ini akan menunjukkan purchasing power. Jadi suatu hal yang logis kalau purchasing power-nya naik, kebutuhan akan residensial itu juga naik. Oke. Kebutuhan akan residensial juga naik gitu ya. Oke. Akan memengaruhi residensial juga. Di sisi lain, ini juga akan memengaruhi retail gitu ya. Untuk toko, untuk supermarket, untuk Indomaret, Alfamaret, dan seterusnya. Kalau purchasing power-nya naik, maka permintaan akan retail ini, store, toko ini akan naik. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya properti jenis retail ini juga akan naik. Oke. Jadi inilah mengapa employment, population, dan income itu menjadi faktor fundamental penentu dari demand of property, gitu ya, atau property demand. Oke. Jadi di sini sekali lagi yang perlu saya tekankan, kalau di sini fokusnya bukan melihat data historis perkembangannya seperti apa, oke lah. Nanti kita akan membahas gitu ya. Ini bukan utamanya bukan mencermati data historis, tetapi ini fokusnya adalah bagaimana proyeksi dari employment, dari population, dari income ini, sehingga kita mengetahui proyeksi dari demand. Oke. Misalnya gambar ini lagi, gitu ya. Oke. Tadi kalau kita melihat data historis dengan inward analysis, dengan trend analysis, proyeksinya seperti ini. Nah, misalnya nih, kalau kita menggunakan analisis fundamental, ternyata dalam waktu dekat ini atau sudah dimulai dari sekarang, ternyata employment itu akan naik karena perekonomian sedang booming gitu ya. Employment akan naik, population mungkin naik gitu ya misalnya. Dan juga misalnya income itu juga akan naik. Nah, berdasarkan faktor fundamental, mungkin gitu ya, berdasarkan kondisi-kondisi tadi, maka permintaan akan properti itu tidak seperti ini, tidak stagnan seperti ini, tetapi mungkin saja dia akan naik. Oke, ini berdasarkan forecasting tadi. Oke, gitu ya. Jadi mungkin saja forecasting itu akan tidak sama dengan projection tadi, gitu ya. Mungkin saja. Dan mungkin saja forecasting itu mungkin sama atau mendekati projection, gitu ya. Mungkin saja. Nah, biasanya kalau proyeksi itu mendekati dengan forecasting, itu keadaannya adalah dalam ekonomi yang stabil. Oke. Jadi kalau perekonomiannya sedang stabil, ya mungkin aja projection itu akan sama dengan forecasting. Mungkin tidak ada booming atau tidak ada resesi terhadap perekonomian, ya projection akan sama dengan forecasting. Itu untuk ekonomi yang stabil. Oke, gitu ya. Oke, itulah perbedaan antara fundamental analysis dengan inward analysis. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum kita mendetailkan lagi ke level ABCD tadi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Deva dulu, Pak. Deva dulu. Oke. Pak, apakah dalam prediksi dan juga proyeksi itu bisa terjadi kesalahan, Pak? Misal sudah dianalisis sedemikian rupa, tapi tidak terjadi sesuai dengan prediksi atau proyeksi kita gitu, Pak. Apakah mungkin terjadi kesalahan? Ya, jadi sering gitu ya, proyeksi itu tidak sama dengan kenyataan. Forecasting tidak sama dengan kenyataan gitu ya.
Mungkin yang paling gampangnya, bahkan misalnya gitu ya, IMF misalnya. IMF dia melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 ini, gitu ya. 2020 telah dilakukan 2021. Misalnya dia memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2021. Kita pasti pahamlah kualitas dari IMF. Banyak ekonom di situ juga, gitu ya. Nah, itu pun salah. Padahal ini apa ya? Mungkin sesuatu yang umum gitu ya, yang general. Ini tidak properti aja. Ini umum gitu ya. Itu pun salah. Jadi memang wajar gitu ya, proyeksi berbeda dengan kenyataannya. Forecasting akan berbeda dengan kenyataannya adalah sesuatu yang wajar. Tapi paling enggak, kalau kita melakukan forecasting, melakukan projection based on teori, based on ilmu, akan meminimalkan adanya kesalahan ini. Jadi error itu biasa, kesalahan itu biasa, gitu ya. Cuman paling enggak kita bisa meminimalkan ini. Dan sekali lagi untuk meminimalkan ini, di dalam kasus ini misalnya gitu ya, alih-alih kita hanya menggunakan tren historis, kita menggunakan fundamental. Ini salah satunya adalah agar forecasting-nya itu lebih mendekati ke realnya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan gitu ya, dari yang sederhana hingga yang paling kompleks, dari invert ke fundamental, ini secara teori yang akan memberikan kehandalan untuk memprediksi itu adalah fundamental dibandingkan dengan invert analysis. Oke, jadi lebih handal. Namun memerlukan waktu dan juga biaya yang lebih tinggi. Oke, nanti kita akan lihat deh, skop pekerjaan fundamental itu sangat detail dan mungkin memerlukan waktu effort yang tinggi juga. Oke, dibandingkan dengan invert analysis. Gitu ya. Jadi kembali lagi kalau pertanyaan tadi mungkin nggak beda, ya sering bedanya daripada sama, gitu ya. Sering bedanya daripada sama. Tetapi paling nggak yaitu tadi untuk memprediksi masa depan siapa sih yang bisa, gitu ya, yang benar-benar nyata sesuai dengan realita, karena ada beberapa hal yang mungkin ya di luar kemampuan untuk memprediksi, gitu ya. Tapi paling nggak tadi kita bisa meminimalkan dengan teori, dengan metodologi yang digunakan. Oke, gitu Deva. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sip. Next, siapa yang mau tanya silakan. Saya Pak. Mute Pak, mute Bapak. Jadi itu Pak untuk yang projection kan Pak. Nanti itu yang diperhatiin cuma data historis Pak, nggak ada faktor lain gitu Pak. Kayak misalnya kan pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga Pak, walau memang nggak besar gitu. Makasih Pak. Ya, oke. Jadi memang kalau invert trend analysis ini ya kita mempertimbangkan data historis gitu ya, trennya, pergerakannya seperti apa. Itulah mengapa yaitu sederhana. Kalau kita mempertimbangkan faktor-faktor lain dan juga faktor utama belum tentu utama, tapi yang utama harus masuk gitu ya. Dan faktor-faktor lain kita sudah masuk ke ranah fundamental, gitu ya. Kita sudah masuk ke ranah fundamental analysis. Itulah mengapa kita sebut sederhana, karena ya kita tinggal melihat, gitu ya, trennya seperti apa, berarti kita bisa melihat nanti proyeksinya seperti apa, gitu ya. Ini yang kita sebut kenapa ini sederhana dibandingkan dengan fundamental yang kompleks tadi, yang detail tadi. Mungkin seperti itu, Aljaris. Semoga bisa menjawab ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak, Oke. Siapa, Devi atau Giovanni? Devi dulu aja. Silakan deh. Pak, kan fundamental analisis ini bisa digunakan untuk memprediksi adanya kota terencana gitu nggak Pak? Misalnya sebelum dibangun Meikarta atau ibu kota baru digunakan analisis fundamental ini gitu Pak?
Ya, gini, mungkin ini agak berbeda dengan analisis pasar properti ini gitu ya. Tetapi dalam perencanaan sebuah kota, gitu ya, dalam perencanaan sebuah kota, ini apa? Analisis fundamental ini menjadi suatu peran yang penting sebenarnya, mengambil peran yang penting juga. Karena apa? Karena kalau kita merencanakan sebuah kota, mungkin ini untuk perencanaan ya, bukan dalam rangka properti. Misalnya secara umum gitu ya, analisis fundamental secara umum. Kalau kita merencanakan sebuah kota, maka kemudian kita akan melihat gitu ya, membuat forecasting dengan adanya kota itu, demand-nya di masyarakat seperti apa, kemudian supply di masyarakat seperti apa, perekonomian, bahkan perekonomian gitu ya, nggak hanya demand dan supply, perekonomian seperti apa, atau mungkin ada perubahan sektor unggulan di daerah itu gitu ya. Itu analisisnya menjadi suatu hal yang kompleks, tetapi sekali lagi ya itu menjadi analisis yang penting untuk merencanakan sebuah kota gitu ya, untuk memindahkan sebuah kota misalnya. Nggak hanya itu sebenarnya, termasuk nantinya lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Ya itu kan sebenarnya kan fundamental analysis gitu ya. Ya itulah kompleks fundamental analysis itu. Misalnya dalam kasus perencanaan kota ini gitu ya. Tapi iya, seharusnya saat merencanakan sebuah kota atau mungkin memindahkan ibu kota negara gitu ya, analisis fundamental termasuk apa nanti pengaruhnya seperti apa itu perlu dilakukan dengan cermat gitu ya untuk apa ya menimbang cost dan benefit dari program itu. Oke, mungkin seperti itu, Dev. Tapi iya, termasuk dalam hal perencanaan kota, ya memegang peranan penting di fundamental Iya, Pak. analysis. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Oke, next. Bapak izin bertanya tadi soal proyeksi. Kan proyeksi itu berarti kita ngelihatnya ke data historis kan ya Pak? Tadi Bapak bilang kalau seandainya untuk penentuan proyeksi itu biasanya kurang dari 1 tahun untuk memproyeksikan data historis. Berarti kalau seandainya misalnya nih Pak tren waktu dari tren keuangan atau perekonomian dari tahun ke tahun itu nggak ada perubahan kayak gitu-gitu aja Pak, nggak ada krisis, nggak ada gejolak perekonomian, nggak ada gejolak politik dan segala macam, kita tetap harus membuat itu menjadi data historis yang 1 tahun kebelakangan Pak. Oh iya, jadi gini, data historis bukan 1 tahun ya, tapi maksudnya gini, data historis itu kita bisa menggunakan data antar tahun, data banyak tahun gitu ya. Semakin banyak tahun semakin oke. Tetapi kemampuan untuk memprediksi dalam hal ini adalah projection gitu ya, itu nggak panjang. Oke, artinya yang 1 tahun itu adalah kemampuan untuk memprediksi ke depan. Paling kita bisa memprediksi ke depan ya 1 tahun itu, gitu ya. Berbeda dengan fundamental analysis itu, kita bisa memprediksi dalam hal ini adalah forecasting, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya, gitu ya. Tapi yang 1 tahun di sini bukan data historis yang kita gunakan, tetapi kemampuan untuk memprediksi ke depannya itu tidak sepanjang fundamental, gitu ya. Jadi yang 1 tahun itu proyeksinya, bukan data historisnya. Kalau data historisnya semakin kita melihat jangka panjang, gitu ya, ya semakin oke. Cuman ya itu tadi, karena kita data historis itu mengesampingkan faktor fundamental, gitu ya. Jadi tidak mempunyai kekuatan untuk memprediksi dalam rentang yang lebih panjang daripada 1 tahun itu. Berbeda dengan fundamental tadi. Mungkin kayak gitu, Gif, maksudnya di sini. Oh ya, oke Pak. Berarti pendefinisian tahun itu adalah kemampuan kita untuk memprediksi ya Pak, bukan berapa data yang kita ambil berapa tahun belakangan gitu. Betul. Oke, sih. Makasih Maksudnya, Bapak. Oke. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Nabila ya. Iya. Pak, kalau misalkan kondisinya kayak sekarang gitu Pak, ada COVID kayak gitu, itu berarti kan kita lebih baik pakai proyeksi yang 1 tahun itu ya Pak, karena ekonominya belum stabil. Jadi pakai inferred analysis gitu Pak.
atau bisa Pak pakai ini? Terima kasih Pak. Oke. Justru terima kasih Nabila. Justru gini, agak kebalik tadi ya pengertiannya ya Nabila. Jadi gini, proyeksi itu akan menjadi suatu hal yang mungkin mendekati kenyataan atau mendekati forecasting kalau perekonomian itu stabil. Oke, kalau perekonomian stabil, kalau sebelum ini stabil gitu ya. Kalau permintaan properti naik, ya tahun depan ya naik gitu ya. Kemungkinan naik. Karena perekonomiannya stabil. Perekonomiannya ya nggak bergejolak gitu ya. Tetapi berbeda misalnya terjadi COVID, resesi. Maka kalau sebelumnya naik, dengan melihat data historis kan seharusnya naik, gitu ya. Proyeksinya kan seharusnya naik. Tetapi mungkin nggak naik karena perekonomian nggak stabil itu, gitu ya. Jadi projection itu akan mendekati kenyataan itu justru saat ekonomi itu stabil. Proyeksi akan memberikan akan memberikan suatu simpulan yang mungkin benar itu saat ekonomi stabil. Kalau tidak stabil, ini akan terjadi yang kita sebut sebagai misleading, gitu ya. Kalau hanya melihat pergerakan data historisnya. Mungkin begitu Nabila maksudnya. Iya, Pak, berarti kalau dalam kondisi seperti ini, kalau kita mau melakukan analisis gitu lebih baik yang fundamental gitu ya, Pak? Ya, Oke, betul. makasih ya, Pak. Sip. Jadi ini sebenarnya simpulan nanti di belakang gitu ya. Agak nyicil sedikit gitu ya Nabila ya. Kalau perekonomiannya tidak stabil, lebih baik fundamental. Oke, nanti kesimpulan di belakang salah satunya juga seperti itu, Nabila. Oke, kita next dulu ya, sebelum pertanyaan karena materi kita masih agak banyak. Oke, sekarang kita ke levelingnya. Oke, tadi kita sudah membahas bahwa untuk inferensial itu kita kategorikan atau kita bagi gitu ya menjadi 2 level. Yang pertama adalah level A. Kita bahas dulu level A ini ya. Nah, level A ini sifatnya umum dan deskriptif. Oke. Jadi level A ini sekali lagi sifatnya umum dan deskriptif. Analisis inferensial, analisis tren yang umum dan deskriptif. Umumnya ini apa? Umumnya ini adalah yang pertama, biasanya datanya itu melingkupi area yang luas gitu ya. Datanya meliputi area yang luas. Misalnya ini adalah kota gitu ya. Oke, itu umum yang pertama. Jadi gambarannya seperti ini. Sebenarnya kan kalau kita melihat data historis gitu ya, kalau saya pengen menganalisis harga atau permintaan perumahan di daerah Geraha, gitu ya, Geraha Raya. Seharusnya kan data yang digunakan ya data mungkin tren permintaan rumah atau penjualan rumah gitu ya di Bintaro gitu ya, di oke lah Bintaro gitu ya, atau di Geraha. Tetapi ini datanya adalah data yang luas. Misalnya ini tingkatannya kota gitu ya, tingkat Tangsel dan sebagainya karena ketersediaan data gitu ya misalnya. Nah, inilah yang sifatnya umum. Jadi karena umum ini semakin dia umum maka kemampuan untuk memproyeksikan itu akan semakin rendah. Semakin areanya sifatnya lebih umum, kemampuan untuk memproyeksikan akan menjadi tidak reliable lagi, ya, semakin tidak handal lagi. Ya. Nah, inilah sifat yang level A, datanya adalah umum. Misalnya ini adalah contoh datanya adalah city growth, gitu ya.
pertumbuhan kota misalnya untuk memproyeksikan permintaan properti. Udah pertumbuhan di kota lagi untuk memproyeksikan permintaan properti. Yang mungkin mungkin benar, tetapi ya ini masih jauh lah dari yang sebenarnya, gitu ya. Itulah level A, terlalu sederhana. Datanya terlalu umum, oke. Jadi datanya meliputi area yang luas dan jenis datanya ini juga umum. Gitu ya. Misalnya permintaan diproyeksikan dengan pertumbuhan. Permintaan ternyata proyeksinya atau data yang digunakan adalah nanti permit issue atau izin untuk mendirikan bangunan dan seterusnya gitu ya. Contohnya. Itu kan sesuatu yang umum tuh. Yang sebenarnya belum terlalu mengcapture permintaan terhadap properti itu gitu ya. Oke, jenis datanya juga umum. Terlalu umum gitu ya. Oke. Dan mungkin ini frekuensi datanya panjang gitu ya. Mungkin frekuensi datanya tahunan, kalau di Amerika di tahunan gitu ya. Ini teori di Amerika, karena kalau di Indonesia bahkan data tahunan pun nggak ada misalnya gitu ya. Oke, ini frekuensi datanya adalah data tahunan. Nah, sehingga di sini simpulannya pun juga berlaku umum. Oke. Simpulannya itu berlaku umum, tidak hanya untuk properti yang kita analisis. Inilah levelnya level A. Oke. Jadi kenapa simpulannya bersifat umum? Misalnya tadi kita memproyeksikan permintaan dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ya mungkin simpulannya tidak hanya untuk properti yang kita analisis, properti perumahan, misalnya kita menganalisis residensial gitu ya, perumahan yang kita analisis, mungkin juga untuk perkantoran, mungkin juga untuk properti jenis manufaktur misalnya, atau properti hotel misalnya dan sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi simpulannya berlaku umum karena datanya sifatnya umum tadi. Nah, untuk memberikan gambaran level A itu seperti apa? Oke, kita lihat. Oke, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah data permit issued. Nih, lihat. Oke, datanya permit issued. Data yang umum, tidak langsung capture ke permintaan gitu ya. Ini datanya tahunan. Oke, datanya adalah tahunan. Oke, misalnya adalah 8 tahun terakhir. Jadi sekarang kita ada di sini, di T ini. Dan ini adalah data 8 tahun terakhir gitu ya. Oke, sifatnya umum. Nah, dari sini kita bisa melakukan inferensial gitu ya. Bagaimana permintaan properti di periode T dengan melihat ini, walaupun dengan serba keterbatasan tadi gitu ya. Datanya juga tidak masih terlalu umum, waktunya 1 tahun dan sebagainya. Nah, kalau dari sini kira-kira permintaan properti itu akan seperti apa? Apakah naik drastis, ataukah mungkin naik sedikit, atau turun sedikit, atau stagnan dibandingkan dengan periode sebelumnya? Oke, gitu ya. Kira-kira seperti apa? Saya mau tanya, oke. Ada yang tidur nggak ya? Saya tak cari yang tidur dulu ya. Saya pengen membangunkan yang tidur. Oke. Wah, nggak ada yang tidur kayaknya. Ya, oke. Nggak ada yang tidur. Oke, saya lihat. Kayaknya nggak ada yang tidur. Oke. Oke, karena nggak ada yang tidur, Helmi aja deh, Helmi yang berdua. Kira-kira nih Helmi, kalau seperti ini, kira-kira permintaan properti sekarang saat ini atau mungkin periode ya
yang akan datang tapi jangka pendek gitu ya. Kira-kira mau naik, mau turun, naik drastis, turun drastis, naik sedikit, turun sedikit, stagnan, dan sebagainya. Berdasarkan ini, Helmi. Pakai analisisnya pakai yang grafis ini aja, yang total ini aja deh, misalnya. Berarti pakai analisis ini aja ya, Pak, berdasarkan grafik ya? Tren, ya. Nggak ada asumsi-asumsi lain kan, Pak? Nggak ada asumsi lain. Oke, baik. Saya analisis dulu ya, Pak. Sebentar. Oke. Ya mungkin bisa tanya di belakangnya misalnya kan, diskusi biar lebih intens. Ya, mungkin akan naik dikit-dikit, Pak. Karena Oke, dilihat dari... Oke, naik dikit gitu ya mungkin. Oke, naik dikit, ya kalau turun dikit ya nggak apa-apa misalnya gitu ya. Iya. Stagnan ya oke lah. Kan ini lihat, ini sifat level A gitu ya. Helmi tadi deskriptif. Oke, sesuai dengan yang lihat ini. Helmi melakukan deskriptif, datanya sifatnya umum, dan ini adalah data suatu kota gitu ya. Saya belum tulis, ini adalah suatu kota gitu ya, kalau di buku. Oke, datanya umum, kota umum, periodenya tahunan, dan seterusnya. Itulah level A yang akan kita gunakan untuk memproyeksikan kira-kira permintaannya seperti apa. Masih terlalu umum. Oke, gitu ya. Itu level A. Next, kita ke level B. Level B, ini dia masih menggunakan tren, gitu ya. Masih tren, namun lebih spesifik. Oke, lebih spesifik. Spesifik dalam hal apa? Yang ke satu, ya cakupan areanya. Oke, misalnya ya. Tidak kota lagi, tetapi mungkin lebih sempit lagi. Yang kedua adalah jenis datanya juga. Oke. Frekuensinya juga lebih spesifik lagi gitu ya. Itulah level B. Oke. Contohnya ini. Oke, ini adalah data okupansi, office okupansi. Sudah langsung spesifik gitu ya, office okupansi. Berarti memang ini saat kita menganalisis permintaan office gitu ya, ruang untuk office misalnya. Oke, lebih spesifik. Oke, periode data ini juga areanya juga lebih spesifik ya, areanya lebih spesifik. Mungkin lingkup wilayah tertentu. Oke, kemudian ini periode datanya bukan tahunan lagi. Mungkin ini semesteran atau kuartalan gitu ya, untuk di beberapa tahun gitu ya. Misalnya sekarang kita ada di T sini. Nah, dari sini kita bisa menganalisis gitu ya. Kira-kira bagaimana permintaan office properti di periode T dan setelahnya. Kira-kira seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang mau menganalisis tren, saya minta. Oke. Karena nggak ada yang tidur. Oke. Bentar, saya Ibnu. Kira-kira Ibnu seperti apa, Nu? Permintaan di periode T, jadi ini periode-periode sebelumnya seperti ini gitu ya. Kalau kamu melakukan analisis tren, di T ini akan turun atau naik atau stagnan atau gimana, Nu? Kemungkinan akan turun, Pak. Soalnya udah 4 itu dari Juli tahun ketiga udah turun terus itu, Pak. Oke, sip. Oke, gitu ya. Apa yang disampaikan Ibnu, oke, subjektif ya. Tapi iyalah, kalau saya mungkin ya setuju gitu ya. Mungkin turun gitu ya, walaupun mungkin turunnya sedikit. Ini level B. Datanya lebih spesifik, tetapi kita masih melakukan analisis tren. Ya, inilah level B. Oke, sekarang kita lanjut ke level selanjutnya.
karena sudah sore, sedangkan kalian masih ada tugas harusnya nanti. Oke, sekarang kita ke fundamental. Untuk fundamental analysis ini ada dua, yaitu level C dan level D. Oke. Level C ini ya mungkin penjelasannya sudah detail, tapi tidak sedetail D. Nanti kita lihatlah. Dia detail, tetapi tidak sedetail D, dan ingat ini sudah melakukan analisis fundamental. Kalau menganalisis fundamental, berarti ini akan menghasilkan forecasting. Oke, beberapa tahun gitu ya. Fundamental berarti misalnya kalau demand dia sudah menganalisis bagaimana employment-nya, bagaimana population-nya, bagaimana income-nya, dan sebagainya. Walaupun sekali lagi tidak sedetail D. Mungkin C sudah menggunakan data jenis primer gitu ya, melakukan survei sendiri dan sebagainya. Tapi sekali lagi surveinya pun tidak sedetail D gitu ya. Nah, contoh C itu seperti ini. Oke, ini adalah contoh C. Oke. Nah, kalau di C ini kita posisinya di sini nih. Kita ada di tahun ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan forecasting beberapa tahun setelahnya dengan menganalisis dengan menganalisis perkiraan dari tadi employment, income, dan population gitu ya. Kira-kira nanti setelah dianalisis, dimasukkan data perkiraannya dan sebagainya, kira-kira demand-nya akan seperti ini. Kemudian ini ada supply-nya gitu ya. Cuman kita belum menganalisis faktor yang mempengaruhi supply. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya waktu kita menganalisis ini. Tapi intinya gitu. Intinya kita sekarang ada di sini dan kita bisa forecasting beberapa tahun yang akan datang gitu ya, berdasarkan faktor fundamental yang memengaruhi demand dan supply ini gitu ya. Inilah level C. Nah, kalau level D ini lebih detail dibandingkan dengan level D. Oke, lebih detail. Mungkin sangat detail gitu ya. Fundamental yang sangat detail. Mungkin penjelasannya seperti itu. Untuk memudahkan aja, untuk memberikan gambaran aja. Lebih detailnya itu seperti apa? Misalnya saat kita menganalisis demand, contohnya adalah saat kita menganalisis demand, kita itu juga menganalisis sampai urban planning-nya seperti apa, sampai fiscal capacity pemerintah daerah itu seperti apa, fiscal capacity dari swasta, kontraktor itu seperti apa. Kemudian kita menganalisis risikonya atau risk. Kemudian kita juga waktu membuat forecasting, kita sudah memberikan misalnya bobot atau peluang untuk setiap kejadian dan sebagainya gitu ya. Oke. Itu contoh detailnya seperti itu. Kemudian contoh detail yang kedua adalah misalnya saat kita menganalisis demand dari shopping center. Mungkin kalau level C ya kita menganalisis demand beberapa tahun ke depan seperti apa berdasarkan tadi employment, population, dan income. Tetapi kalau level D itu sampai detail. Detailnya seperti ini. Misalnya shopping center, sebuah mall gitu ya. Yang dianalisis tidak hanya mall-nya, tetapi toko-toko yang ada di dalam mall itu, misalnya gitu ya. Bagaimana nanti forecasting toko sepatu, toko pakaian, toko elektronik, dan sebagainya. Demand dan supply-nya seperti apa yang nanti akan memengaruhi demand dari mall itu, dan seterusnya gitu ya. Itu lebih detail. Termasuk melakukan interview ke pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar gitu ya. Itulah level D. Intinya level D ini fundamental, tetapi pekerjaannya lebih detail. Nah, mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya. Berarti nanti pengaruhnya ke apa? Pengaruhnya adalah ke sini. Oke, misalnya kita memilih ini. Oke.
ini akan memengaruhi di setiap level. Work item di sini adalah tahapan di dalam analisis pasar gitu ya. Ada property analysis, location analysis, ini nanti termasuk dalam productivity analysis gitu ya. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Demand analysis, competitive analysis, dan sebagainya. Nah, ini langkah kerja atau work item dari setiap level itu semakin tinggi level, itu akan semakin banyak. Jadi ya, semakin tinggi level akan semakin banyak. Misalnya ini, mungkin saat melakukan property analysis tidak ada rating compared to industry standard gitu ya, kalau yang B gitu ya. Yang C dan D sudah ada, oke, dan seterusnya gitu ya. Misalnya saat demand misalnya. Saat demand, kalau A dan B kan dia nggak sampai ke fundamental. Jadi dia tidak melakukan analisis fundamental demand forecast ini gitu ya. Lihat A dan B hanya sampai ini. Tetapi yang C ada ini dan D lebih detail lagi karena ada tambahan, misalnya ada direct attitude survey gitu ya. Ada survei yang langsung ke dalam pasar. Contohnya seperti itu. Nanti kalian baca sendiri langkah kerjanya seperti apa, tetapi yang paling enggak gitu ya. Ya kalian nggak perlu menghafal ini gitu ya. Paling enggak kalian tahulah level D paling kompleks. Jadi pekerjaannya akan lebih banyak. Itulah yang di awal saya bilang ada trade-off gitu ya antara di setiap leveling tadi gitu ya. Oke, kita kembali lagi yang terakhir, bahasan yang terakhir. Bahasan yang terakhir adalah bagaimana kita memilihnya. Bagaimana memilih level. Faktor apa yang menjadi pertimbangan? Bagaimana memilih level. Kita level A, level B, level C, level D. Oke, tadi yang belum saya sempat singgung adalah, sorry, agak ketinggalan. Level C ini dia praktikal gitu ya, artinya sering dilakukan oleh penilai. Biasa dilakukan oleh penilai. Yang D ini tidak cukup praktikal, artinya jarang dilakukan oleh penilai gitu ya. Sangat jarang dilakukan oleh penilai karena kerumitannya tadi gitu ya. Yang vertikal C. Makanya Fanning biasanya levelingnya ya kalau nggak A ya B ya C gitu ya. Tapi paling nggak kalian tahu ada level D di sini. Oke, lantas bagaimana memilihnya? Ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan gitu ya. Bagaimana kita memilihnya? Oke, yang pertama yang menjadi perhatian kita adalah persyaratan dari peraturan. Mungkin ada standar yang mengharuskan level kedalaman levelnya gitu ya, walaupun kita belum ada. Kemudian kebutuhan klien seperti apa? Klien mau yang detail atau seperti apa gitu ya? Misalnya kita memenuhi kebutuhan klien. Yang ketiga adalah kondisi pasar. Oke. Kondisi pasar ini adalah pasarnya itu dalam keadaan stabil atau volatil. Oke. Stabil ini cirinya ya banyak gitu ya, penjualannya stabil, kemudian tidak ada kelebihan atau kekurangan stok dan sebagainya. Kalau volatil ini mungkin perekonomian keadaannya overheated misalnya lagi panas, lagi booming atau lagi down misalnya gitu ya, resesi gitu ya. Kalau overheated berarti cirinya adalah penjualannya itu meningkat drastis. Banyak penjualan properti untuk tujuan spekulatif, absorption-nya di level paling tinggi dan sebagainya. Kalau down ya mungkin banyak kredit macet gitu ya di sektor perumahan. Kemudian ada mungkin pinjaman bank itu akan menjadi ketat, penjualan juga akan turun dan sebagainya. Nanti kalian baca di slide dan di modul sudah saya sampaikan. Oke. Nah, kalau keadaannya stabil, ini level A dan B cukuplah, gitu ya. Tapi kalau volatil, minimal level C, gitu ya. Ini gambaran umumnya, tapi nanti dari funding seperti apa akan kita lihat. Nah, ini gambarannya. Bagaimana cara kita memilihnya? Oh, ada satu lagi yang belum. Kompleksitas dari properti.
Semakin kompleks properti, maka levelnya harus semakin tinggi. Kompleks di sini bisa dari sisi size, bisa dari sisi penggunaan gitu ya. Penggunaannya untuk apa? Kalau dia kompleks, semakin kompleks, maka levelnya semakin tinggi. Nah, Fanning itu memberikan kisi-kisi bagaimana kita memilih levelnya. Oke. Kalau properti itu simple, purpose-nya ya sederhana lah, peruntukannya untuk sederhana. Kemudian kecil, marketnya stabil, ya level A itu cukup. Ya. Kalau salah satu di antaranya ini tidak terpenuhi, jadi tiga-tiganya terpenuhi bisa level A. Kalau salah satu tidak terpenuhi, harus menggunakan level B. Kalau dua atau bahkan ketiga-tiganya tidak terpenuhi, maka gunakanlah level C, gitu ya. Oke, ini arahan dari Fanning. Jadi sebenarnya gini loh. Mungkin penggunaan level itu seperti ini. Seperti kita berpakaian gitu ya. Misalnya gitu ya. Yang paling sederhana adalah kita menggunakan kaos untuk cowok. Yang paling kompleks, detail misalnya kita menggunakan jas. Apakah kita bisa menggunakan, tapi keduanya adalah tujuannya adalah untuk menutupi badan gitu ya. Nah, misalnya kalau kita menggunakan jas ke rumah teman sebelah hanya untuk say hello atau untuk ketemu biasa gitu ya. Apakah tujuannya tercapai? Ya tercapai, cuman nggak efisien aja, terlalu mahal lah kalau ke teman pakai jas gitu ya. Tapi apa tercapai? Ya tercapai. Untuk level-level yang properti ini kalau pakai level C atau D, apakah bisa? Ya bisa gitu ya. Cuman itu tadi, kita sebenarnya menghadapi trade-off. Level yang simpel itu mudah, murah, tapi mungkin hasilnya kurang handal di beberapa kasus. Level yang kompleks itu handal, tetapi mahal. Effort-nya tinggi gitu ya. Ya just ya bisa ke rumah teman mau mungkin atau ke depan ke tukang sayur gitu ya. Untuk beli sayuran kita pakai jas atau baju pesta ya oke. Cuman nggak sesuai aja. Oke. Jadi si Fanning memberikan gambaran ini untuk menyeimbangkan antara trade-off antara keduanya ini, kisi-kisi dari Fanning seperti ini. Oke, gitu ya. Itu bahasan kita pada hari ini. Detailnya silakan nanti dipelajari di slide. Slide-nya sudah saya kirim dan juga modul interaktif sudah saya posting di LMS. Silakan dipelajari. Di dalam modul interaktif sudah saya sisipkan soal gitu ya, biar saya bisa memonitor siapa yang baca modul, siapa yang enggak gitu ya. Jadi setiap ada pembahasan nanti diikuti dengan soal gitu ya. Jadi saya tahu mungkin bisa memonitor gitu ya siapa yang membuka modul atau enggak. Oke gitu, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup dan kalian melanjutkan untuk membaca modul. Pak, pertama-tama yang modul interaktif itu yang pertama saya ngisinya nggak pakai nama asli Pak. Yang pertama nggak ada kuis kan ya? Yang mana? Pak, enggak Pak, modul interaktif yang habis di materi hari ini Pak. Kan ada modul interaktif yang setelah di video itu kan Pak. Saya ngisinya nggak pakai nama asli Pak. Itu gimana Pak? Sudah membuka modul interaktifnya? Sudah Pak. Atau saya harus ngisi pakai nama asli lagi Pak? Enggak sebenarnya. Ada reportnya sebenarnya. Kalau nama asli mungkin nanti report ke email saya nama itu gitu ya. Tapi kalau di LMS dia sudah bisa membaca membuka dengan akun apa sudah ada. Tapi akhirnya saya ngisi 2 kali sih Pak. Yang satu pakai nama palsu, satu pakai nama asli Pak. Oke. Tapi jawabannya saya samain Pak. Oke, nggak apa-apa. Nama palsu itu nama apa ya? Saya pakai namanya Bismillah Pak. Oh, Bismillah. Oke. Ya. Oke. Pak, tapi saya ingin tanya Pak. Oke, silakan. Kira nama apa gitu. Okay. Kan tadi Bapak bilang katanya di level C itu kan lebih praktikal dan di level D itu kan kurang praktikal. Nah, sedangkan kalau sebagai penilai itu bukankah lebih baik semakin banyak data semakin bagus gitu hasil penilaian kita, Pak? Nah, kenapa tuh level D tuh
nggak jarang digunakan jadinya Pak. Kan sedangkan kalau misalnya data kita baik, lebih kompleks, kita bertanya-tanya itu kan kesimpulan kita tuh semakin mendekati kenyataan nggak sih Pak jadinya Pak? Ya. Jadi ya, kalau mana yang paling handal D. Ya, D paling handal lah. Cuman ya itu tadi, sebagai penilai, saya kalau ngomong penilai itu kadang ke peneliti gitu ya. Karena di BKF dulu itu peneliti gitu ya, bukan penilai. Kalau penilai itu pasti dihadapkan pada waktu, pasti akan dihadapkan pada biaya, seperti itu. Kalau semuanya memungkinkan ya D gitu ya. Cuman ya tadi ada C saja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Kalau C sudah cukup ya C gitu ya. Karena itu tadi sih, itu tadi penilai dihadapkan pada kondisi keterbatasan waktu, keterbatasan dana. Padahal C mungkin kalau menurut Fanning 2 di antara 3 itu memenuhi, C sudah cukup, ya mungkin hasilnya ya mungkin tidak sehandal D, tetapi sudah cukup mewakilkan atau mencerminkan kondisi pasar saat itu seperti apa. Mungkin gambarannya itu gitu ya. Karena D itu mahalnya apa? Ya analisisnya terlalu ribet, terlalu banyak, memakan waktu yang lama, mungkin biayanya mahal karena kita melakukan survei kunjungan ke masing-masing penyedia properti misalnya, mewawancarai demand properti seperti apa dan sebagainya, itu ribet gitu ya. Jadi ya kalau yang C cukup, ya C cukup. Kalau mana yang handal, ya D handal. Cuman itu tadi, kita ada keterbatasan yang mungkin apa ya, antara effort yang kita lakukan dengan hasilnya mungkin banyakkan effort gitu ya. Untuk kondisi saat ini seperti itu, ya mungkin level C sudah cukup. Oh, baik Pak. Mungkin seperti itu. Ya, makasih Pak. Oke. Bapak mau memastikan Pak? Iya. Pak. Silakan. Jadi data yang kita bahas di level A, B, C, D tadi itu data yang akan kita analisis atau data yang jadi Pak atau hasilnya? Ini analisisnya, kedalaman analisisnya, gitu ya. Kalau kedalaman analisis gitu ya Pak ya? Analisis berarti ya termasuk datanya juga. Kalau kita menganalisis D berarti kan data yang kita perlukan kan juga banyak juga. Jadi antara jenis data dan kedalaman analisis ya mirip-mirip lah gitu ya, yang kita akan gali gitu ya, yang akan kita lakukan gitu ya. Semakin tinggi analisis ya jenis datanya akan semakin banyak. Selain sekunder kita perlu data primer gitu ya. Nanti silakan dilihat di slide sama di modul, ada pengenalan terhadap jenis data itu ya, data primer dan data sekunder. Kalau tren itu hanya sekunder. Kalau fundamental itu sudah ada data primernya, di mana penilai itu harus meng-create data itu sendiri dengan survei, dengan interview misalnya ya, dan sebagainya. Ya data sekunder digunakan juga. Kan di waktu di work item tadi kan sebenarnya saat kita melakukan analisis D itu kan kita juga melakukan analisis A, B, C. Cuman ada tambahan sesuatu yang spesial di level itu gitu ya. Jadi kalau ditanya jenis datanya, iya. Jenis datanya iya, dan pekerjaan analisisnya iya. Dua-duanya berbeda antar level itu. Termasuk hasilnya juga kan ya Pak ya? Iya, termasuk hasilnya. Sekali lagi, yang paling handal D. Cuman ada keterbatasan kita sebagai penilai. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, sip. Oke, saya rasa cukup ya, karena untuk menyelesaikan modul interaktif kayaknya waktunya banyak. Nanti silakan dikerjakan, diselesaikan. Kalau nggak ada waktu, sorry. Kalau waktunya nggak mencukupi, ya sambil nonton TV gitu ya, sambil rebahan, sambil apapun gitu ya, nonton Ikatan Cinta, atau apalah, terserah gitu ya. Berarti Pak, Ya. modulnya kalau lewat jam kuliah nggak apa-apa, lewat dikit gitu Pak? Nggak apa-apa. Kenapa? Sorry? Nggak Pak, udah Pak. Saya ngomong nggak apa-apa aja. Kenapa tadi? Iya. Kuliah maksudnya gimana? Maksudnya lewat ngerjain modulnya itu Nggak kan apa-apa. mungkin Nggak apa-apa. waktunya kelewatan gitu Pak. Ya, nggak apa-apa. Sebisa kalian aja. Sesempatnya kalian aja maksudnya. Oh ya, minggu depan kuis jangan lupa. Jangan pura-pura lupa ya. Saya di awal sudah menyampaikan 1, 2, pertemuan ketiga kuis gitu ya.
Jadi saya nggak perlu mengingatkan, minggu depan kita kuis. Oke, Kuisnya Pak. pilihan ganda. Buka buku. Karena saya Jumlah tidak bisa, soalnya, Pak? belum saya buat. Mungkin sekitar, biasanya saya 30 lah, 30 sampai 40 lah. Kebanyakan kayaknya 40, 30-an lah kayaknya. Pertemuan 1 dan 2 aja. Kayak gitu ya. LMS Iya, Pak. lagi, Pak. Sorry, leles apa? Saya nggak kedengeran. Apa tadi? Kuisnya Apa? nanti pakai Oh iya, LMS juga, Pak. saya dengernya leles. Oke. Kuisnya pakai LMS atau pakai G-form atau pakai apa, Pak? Oh ya, kita pakai LMS aja ya. Kita pakai Kuisnya LMS. pakai LMS atau pakai Ya, kita pakai LMS. Kita pakai LMS lagi. Gini, gini, saya tuh pengennya kuisnya bareng-bareng. Ya, bagus. LMS, kita pakai LMS. Oke. Ya, kita pakai LMS. Oh ya, kita pakai LMS. Oke, jadi Alfian nanti tolong koordinasi dengan kelas 4, kelas 6, kelas 1 ya. Kayaknya saya ngajar itu deh. 4, 6, 1. Carikan waktu yang 1 jam. Carikan waktu di mana ke-4 kelas itu bisa. Oke. Jadi kita kuis bareng-bareng lah, biar adil lah. Biar nggak ada teman yang ngasih tahu kelas lain, kan nanti kalian ngerasa yang kuisnya hari pertama nggak adil kan. Jadi nanti kelas ini hari Selasa saya potong 1 jam. Jadi kita kelasnya cuma 1,5 jam. Setelah itu 1 jam bebaslah kalian ngapain gitu ya. Tetapi nanti akan diganti untuk kuis, yaitu terserah. Mungkin koordinasi dengan kelas 1, 2, 4, 6. Cari satu jam gitu ya, kapanpun kalian siap gitu ya. Bisa ya kelas terakhir kan hari Kamis yang saya ajar, ya mungkin Kamis malam atau mungkin jam 3:30 hari Kamis atau mungkin hari Jumat. Bebas lah, pokoknya intinya kalian koordinasi. Nanti Alfian tolong, karena saya belum ngomong ke ketiga kelas yang lainnya ya, kelas 1, 2, 4, 6, dan nanti komunikasikan dengan saya kira-kira kapan kuisnya, hari apa, dan jam berapa. Itu ya Alfian ya. Berarti Pak, kuisnya itu full 1 jam ya Pak? Iya, 1 jam. Oke Pak. Nah, ya, cuman waktunya nanti ya mungkin 45 menit atau 50 menit gitu ya, tapi alokasikan 1 jam. Oke. Tadi pertemuan 1 dan 2 aja ya, Pak? Ya, karena 3 iya. dan 4 belum saya ajar. Saya pengennya pertemuan cuman belum saya ajar, jadi 1 dan 2 aja. Makasih, Pak. Gitu ya, kelas saya tutup. Silakan, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan modul, melihat modul, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan buat semuanya gitu ya. Maaf, udah lapor portal tadi Pak. Oh iya, Alfian lapor portal ya. Saya tadi sudah minta foto belum?